emocional, ma non voglio contação, bel vou viver a minha vida só e não foge dos trocados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 sesi pertama praktikum pengukuran besaran elektrik akan menjelaskan praktikum modul 4 yaitu pengukuran daya menggunakan 3 alat ukur. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana kelompok 4 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Andika Prameswara Yudhisya, yang kedua ada Widya Fajrin, yang ketiga ada Erik Triputra Heriawan, dan yang terakhir saya, Muhammad Royhan Hafizal. Nah, setelah perkenalan, kita kembali lagi ke tujuan kita, yaitu membahas praktikum modul 4. Di mana praktikum ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami metode-metode pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Pada alat ukur voltmeter dan amperemeter pada masing-masing rangkaiannya, dan dapat mengetahui cara pemasangan alat ukur yang benar. Nah, pada rangkaian pertama terdapat 3 voltmeter yang dipasang untuk mengukur tegangan pada bagian-bagian berbeda dari rangkaiannya. Voltmeter yang pertama mengukur tegangan pada beban, voltmeter yang kedua mengukur tegangan pada tekanan seri R, dan yang ketiga mengukur tegangan total sumber. Pada metode 3 voltmeter, 3 buah alat ukur tegangan digunakan untuk menentukan daya beban pada rangkaian satu fasa. Nah, untuk rangkaian yang kedua, terdapat 3 amperemeter yang dipasang untuk mengukur arus pada cabang-cabang tertentu, di mana ammeter yang pertama untuk mengukur arus pada beban, yang kedua mengukur arus pada tekanan seri R, dan yang ketiga mengukur arus total dari sumber. Nah, dalam metode 3 alat ukur arus, apabila masing-masing amperemeter menunjukkan pembacaan arus I1, I2, dan I3, maka hubungan antara ketiga arus tersebut dapat digunakan untuk menentukan besar daya beban pada rangkaian satu fasa. Pada metode 3 amperemeter, beban dihubungkan secara paralel dengan tekanan tambahan R. 3 amperemeter, yaitu amperemeter pertama, kedua, dan ketiga, dipasang untuk mengukur arus pada masing-masing cabang dan total arus dari sumber. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan peralatan dan komponen apa yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada voltmeter. Nah, voltmeter ini adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besar tegangan pada suatu rangkaian. Cara pemasangannya bagaimana? Nah, cara pemasangannya tuh dipasang paralel dengan komponen atau titik yang ingin diukur tegangannya dengan satuan volt. Yang kedua ada amperemeter. Amperemeter ini adalah alat ukur listrik untuk mengukur besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Nah, cara pemasangannya dipasang seri dengan rangkaian dengan satuan ampere. Yang ketiga ada resistor. Resistor ini adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik dalam rangkaian. Satuan resistansinya yaitu ohm. Nah, resistor ini sering digunakan untuk mengatur arus, menurunkan tegangan, dan melindungi komponen. Nah, selanjutnya ada satuan daya atau power supply. Nah, satu daya ini perangkat yang menyediakan energi listrik untuk rangkaian atau perangkat elektronik, biasanya mengubah sumber listrik AC menjadi DC yang stabil untuk perangkat. Contohnya ada adaptor 12 volt DC, charger HP, power supply laboratorium, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada laptop. Nah, kenapa sih kita menggunakan laptop? Karena kita akan menggunakan aplikasi Proteus, di mana aplikasi ini merupakan software simulasi elektronika yang digunakan untuk mendesain rangkaian listrik elektronika, mensimulasikan rangkaian digital maupun analog, menguji pemrograman microcontroller, dan membuat PCB. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pengukuran daya dengan 3 alat ukur voltmeter yang akan dijelaskan oleh Andika dan Widya. Silakan. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita menunggu tampilan share screen, nah sudah ada ya. Nah, jadi dalam pengukuran 3 alat ukur ini, kita membuat serangkaian tersebut disusun secara seri untuk bagian voltmeter. Nah, dalam rangkaian dapat kita lihat bahwa di sana terdapat 3 buah alat ukur AC voltmeter dan 2 buah resistor. Nah, yang pertama
resistor 1 itu bernilai 470 ohm. Sementara si resistor kedua bernilai 23.000 ohm, yang mana si R2 tersebut merupakan tahanan beban. Nah, ketika si rangkaian sudah disusun seperti ini, maka kita menambahkan alat ukur. Di sana terdapat 3 buah alat ukur, yang mana di antara resistor 1 itu ada yang di bagian atas yang merupakan representasi dari voltmeter 2. Di bagian kanan sebelah sini adalah voltmeter 1 dan sebelah kiri adalah voltmeter 2. Nah, setelah di running maka hasilnya akan menampilkan nilai. Tolong Rohan digeser sebelah kanan yang ada nilai. Nah, ini nilainya tersebut kita dapatkan di bagian V1 yaitu 25 volt, di bagian V2 0,51 volt, dan di bagian V3 adalah 25,5 volt. Untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh Widya. Tolong Roy ke perhitungannya. Nah, baik, selanjutnya untuk perhitungan metode 3 voltmeter, diketahui V1-nya itu 25,5 volt, V2-nya 0,51 volt, dan V3 25 volt. Untuk resistor beban di 23 kilo ohm. Nah, pertama-tama kita mencari nilai Kospi-nya. Nilai Kospi didapatkan dari rumus V3 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat per 2 kali V1 kali V2. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui tadi, kemudian nilai Kospi-nya itu didapatkan minus 0,98. Setelah nilai Kospi-nya diketahui, kita mencari nilai arus atau I dengan rumus P2 per R. Kita masukkan kembali nilai yang telah diketahui tadi dan didapatkan nilai I-nya 0,000022 ampere atau 22 kali 10 pangkat minus 5 ampere. Nah, setelah nilai I-nya diketahui, kita mencari nilai daya. Nilai daya dapat didapatkan dari rumus V1 kali I kali cos Pi. Kita masukkan lagi angka-angkanya yang diketahui dan didapatkan nilai dayanya minus 0,00055 watt atau minus 0,55 miliwatt. Dikembalikan lagi pada moderator. Nah, setelah kita mengukur daya dengan 3 alat ukur ampermeter, voltmeter, nah selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengukuran daya menggunakan 3 alat ukur ampermeter yang akan dijelaskan kembali oleh Andika dan Widya. Oke teman-teman, jika tadi kita sudah bahas mengenai alat ukur voltmeter, maka di sini kita akan melanjutkan ke alat ukur ampermeter. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, dalam pengukuran ampermeter ini, rangkaiannya disusun secara paralel. Nah, di sana sama-sama terdapat 3 buah alat ukur dan juga 2 resistor. Nah, di mana R1 merupakan nilai sebesar 2K dan R2 yang merupakan beban bernilai 98K atau 98.000. Nah, untuk si alat ukurnya tersebut di sana ada 3, yang mana dari nilai yang sudah kita dapatkan. Nah, di sana kita mendapatkan si I satunya itu adalah 0,07 mA. Nah, I 2-nya adalah 3,53 mA dan juga I 3-nya adalah 3,60 mA. Nah, dari rangkaian tersebut kita akan mendapatkan hasil yang mana perhitungannya akan dibahas oleh Widya.
Oke, selanjutnya untuk perhitungan metode 3 ampere meter diketahui I1 sama dengan 0,07 miliampere, I2 3,53 miliampere, dan I3 3,60 miliampere. Untuk resistor bebannya 98 kilo ohm. Nah, kita mencari dulu nilai Kospi-nya, yang dimana nilai Kospi ini didapatkan dari rumus I3 kuadrat dikurangi I1 kuadrat dikurangi I2 kuadrat per 2 kali I1 kali I2. Kita masukkan nilai yang telah diketahui, didapatkan nilai Kospi-nya yaitu 1. Setelah kita mendapatkan nilai Kospi-nya, kita mencari nilai tegangan atau V, yang dimana rumusnya itu I1 dikali RB. Kita masukkan angkanya dan kemudian didapatkan nilai V-nya itu 6,86 volt. Setelah mendapatkan nilai V atau tegangan, kita mencari nilai daya. Nilai daya didapatkan dari rumus V1 kali I1 cos Pi. Kita masukkan kembali angka yang telah diketahui, kemudian didapatkan nilai V-nya, nilai P-nya atau dayanya 0,00480 watt atau 0,480 miliwatt. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Nah, setelah penjelasan pengukuran daya menggunakan 3 alat ukur voltmeter dan ampermeter, selanjutnya kita akan menjelaskan jawaban dari soal dari poin F yang akan dijawab oleh Bang Rick. Soalnya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian pertanyaan ada 2 soal. Yang pertama ada gambarkan grafik P sama dengan V kali I dari percobaan A dan B. Selanjutnya yang nomor 2-nya ada hitunglah perbandingan daya antara percobaan A dan B. Kita lanjut ke nomor 1 terlebih dahulu. Dengan soal gambarkan grafik P sama dengan V kali I dengan percobaan A dan B. Pada grafik P dan V, sumbu horizontal sumbu X menunjukkan nilai daya P, sedangkan sumbu vertikal sumbu Y menunjukkan nilai tegangan V. Titik pertama berada pada posisi P dengan nilai negatif 0,00055 watt dan V dengan nilai 25,5 volt. Sehingga muncul di sisi kiri sumbu X karena nilai dayanya bernilai negatif. Titik kedua berada pada P sama dengan 0,00048 watt dan V dengan nilai 6,86 volt sehingga terletak di sisi kanan sumbu X. Karena nilai dayanya positif, perbedaan posisi kedua titik ini mencerminkan bahwa daya yang dihasilkan oleh rangkaian A bersifat negatif akibat pembacaan arus yang sangat kecil atau terbalik. Sedangkan rangkaian B menghasilkan daya positif sesuai perhitungannya. Karena hanya terdapat 2 titik data dan skala P sangat kecil dibandingkan V, grafik terlihat sebagai garis lurus yang menghubungkan kedua titik lampu, menunjukkan pada hubungan tertentu. Grafik ini hanya menggambarkan posisi nilai P dan V, bukan hubungan fisis yang linear. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Hitunglah perbandingan daya antara percobaan A dan percobaan B. Kita hitung perbandingannya daya percobaan A dan B berdasarkan data terakhir yang digunakan. Dengan percobaan A dengan nilai negatif 0,00055 watt dan percobaan B dengan nilai 0,00048 watt. Karena perbandingan daya biasanya dilihat dari besar daya magnitudo, maka kita gunakan nilai absolut dengan rumus perbandingan A per perbandingan B dengan nilai 0,00055 per 0,0048 dan hasilnya 1,15. Perbandingan daya antara percobaan A dan percobaan B adalah sekitar 1,15 berbanding 1. Artinya daya pada percobaan A sekitar 1,15 kali lebih besar dibandingkan percobaan B. Nah, sekian jawaban dari kedua soal tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, akhirnya kita telah mencapai akhir di mana selanjutnya saya akan menyimpulkan pembahasannya. Nah, di mana berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan
Pada percobaan A dan B, terlihat bahwa nilai daya yang dihasilkan pada kedua rangkaian memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh besar arus yang terukur pada masing-masing rangkaian. Pada percobaan A, daya bernilai negatif karena arus yang sangat kecil menyebabkan pembacaan menjadi tidak stabil sehingga menghasilkan P sama dengan minus 0,0055 watt. Sedangkan pada percobaan B, daya bernilai positif dan konsisten yaitu 0,0048 watt. Ketika dibandingkan berdasarkan nilai absolutnya, daya pada percobaan A sekitar 1,15 kali lebih besar daripada percobaan B. Grafik P dan P juga menunjukkan posisi titik yang berbeda pada sumbu X dan sumbu Y. Sesuai nilai dayanya, di mana percobaan A berada di sisi negatif sumbu X dan percobaan B berada di sisi positif. Sehingga grafik hanya menggambarkan perbedaan posisi nilai P dan P tanpa menunjukkan hubungan linear. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.